Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Terima kasih sudah hadir di Hendro Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk topik kali ini ada kabar dari channel Gleri 11 dengan judul Tak Segan-Segan STY coret 10 pemain tak penting. KNVB dan PSSI sepakat datangkan pemain baru grade A. Sebelum kita lanjut, sebaiknya like dan subscribe dulu channel ini. Dan sekarang kita lanjut. Minggu depan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami untuk progres kerjasama timnas jangka panjang, di mana setiap tahunnya ada pertandingan antara kita dengan tim nasional Belanda. PSSI dan KNVB siap kerjasama jangka panjang. Agendakan timnas Indonesia versus Belanda. 그게 바로 이제 우리 선수 중에 상당히 두꺼워졌다고 생각하고 사실 우리가 1차전 싸움 난 다음에 10명의 선수가 몸 상태 안 좋고 병원에 입원하는 선수가 생기고 해서 2차전 상당히 힘든 경기가 될 예상이. Shin Tae-yong mengaku telah blacklist 10 pemain timnas Indonesia. Benarkah nama-nama ini yang dimaksud? Ada 5-6 kali kita diskusi untung dan ruginya. Saya juga sampaikan ke permintaan itu, saya sampaikan ke Pak Ketua Umum, dan pada akhirnya Pak Ketua Umum menyetujui, dan itu adalah bagian daripada taktik strategi yang kita jalankan. Dan itu murni keinginan teknis. Dua penggawa timnas Indonesia cedera, muluskan pemain keturunan Jatinegara debut lawan Bahrain. PSSI dan KNVB siap kerja sama jangka panjang. Agendakan timnas Indonesia versus Belanda. Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya dan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, akan menjalani kerjasama untuk kepentingan timnas kedua negara. Hal itu ditandai pertemuan kedua pihak yang akan dilakukan pekan depan di Jakarta. Erick Thohir mengatakan berbagai upaya untuk demi kebaikan timnas Indonesia akan dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Hal itu ditandai dengan PSSI melakukan kerjasama dengan KNVB. Sebagaimana diketahui, PSSI telah menargetkan skuad Garuda julukan timnas Indonesia menembus ranking 100 FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ke-129. Minggu depan akan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami. Itu untuk kerjasama timnas jangka panjang, kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. Menteri BUMN itu membeberkan dengan kerjasama itu membuka peluang timnas Indonesia akan bertanding dengan Belanda dalam waktu dekat. Langkah itu sebagai transfer ilmu antar kedua federasi. Setiap tahun ada pertandingan antara timnas Indonesia dengan Belanda, baik yang putri, junior, bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat yang tepat, katanya. Tidak hanya itu, menurutnya, aspek kepelatihan turut disertakan dalam kerjasama antar PSSI dan KNVB sebab, pihaknya berupaya melahirkan pelatih-pelatih berkualitas untuk kepentingan sepak bola Indonesia yang lebih baik ke depan. Kami juga mencari kepelatihan dari mereka untuk training sistem yang ada di daerah-daerah terkait pelatih. Sebab, jumlah pelatih kita sangat kurang, ucapnya. Shin Tae-yong mengaku telah blacklist 10 pemain timnas Indonesia. Benarkah nama-nama ini yang dimaksud? Shin Tae-yong mengaku telah blacklist 10 pemain timnas Indonesia akibat berbohong dan indisipliner. Siapa saja sosoknya?
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, STY, belum lama ini mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan kepada salah satu YouTuber asal Korea Selatan. STY mengaku telah mencoret permanen atau blacklist 10 orang pemain Timnas Indonesia karena masalah indisipliner hingga berbuat bohong kepadanya dan tim pelatih. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa beberapa pemain berusaha untuk menipunya. Di sisi lain, pelatih berusia 53 tahun ini menegaskan bahwa ia sangat tidak suka dengan kebohongan. Oleh karena itu, saya memutuskan bahwa jika ada yang berbohong, mereka akan langsung dikeluarkan dari tim nasional, ungkap Shin Tae-yong dalam sebuah acara wawancara di kanal YouTube Yeon Cheonje. Sekitar 10 pemain diusir karena masalah ini. Aturan yang paling utama adalah, jika berbohong, langsung keluar. Saya sudah mengumumkannya dengan jelas. Saya sangat tidak suka dengan kebohongan. Begitu ada kebohongan, langsung keluar dari tim nasional. Setelah itu, perilaku tersebut mulai berubah, tambahnya. Meski ia tak menyebut identitas pemain yang dimaksud, beberapa nama pemain yang sempat bermasalah dengannya diduga masuk ke dalam daftar 10 nama pemain tersebut. Beberapa nama pemain yang telah dirangkum berikut diduga masuk di antara 10 pemain yang telah di-blacklist oleh Shin Tae-yong. Siapa saja? Osvaldo Hai. Konflik Osvaldo Hai dan Shin Tae-yong bermula saat persiapan jelang Timnas Indonesia menghadapi Taiwan di playoff Piala Asia 2023. Namun pemanggilan itu tak digubris oleh sang pemain dan hingga batas waktu yang ditentukan belum juga bergabung. Hal tersebut yang diduga menjadi alasan Shin Tae-yong mencoret Osvaldo dan tidak pernah memanggilnya lagi hingga saat ini. Saya tidak memanggil lagi Osvaldo karena dia tidak mau bergabung saat pemusatan latihan yang dimulai tanggal 19 September lalu. Dia bilang sakit, namun tidak ada pemberitahuan ke saya. Pemain harus memiliki tanggung jawab dan disiplin tinggi. Apalagi ini pemanggilan Timnas Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Rifat Marasabesi. Mantan pemain Timnas U19 Indonesia, Rifat Marasabesi menjadi pemain selanjutnya yang diduga di-blacklist oleh STY. Masalah Rifat terjadi saat ia dipanggil untuk TC Timnas Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Taiwan di playoff Piala Asia 2023 pada September 2021. Sama halnya Osvaldo, ia terlambat datang melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Akhirnya Shin Tae-yong mencoret pemain yang kini bermain untuk Arema FC tersebut. Rifat datang melebihi waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul di hotel. Ia tidak memberitahu saya alasan keterlambatannya. Karena itu saya mengeluarkannya dari pemusatan latihan, ucap Shin Tae-yong. Nur Hidayat Haji Haris. Pemain ketiga yang diduga telah di-blacklist STY adalah Nur Hidayat Haji Haris. Pemain yang sempat bermain di Liga Filipina itu sempat dibawa Shin Tae-yong ke Dubai sebagai persiapan Timnas Indonesia tampil di 3 laga pamungkas babak kedua Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Namun masalah muncul ketika berada di Dubai, Nur Hidayat melakukan tindakan indisipliner hingga tim pelatih harus memulangkannya. Kami berharap dia, Nur Hidayat, bisa mengubah mentalitasnya. Nur Hidayat masih muda dan mempunyai prospek ke depan, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Remai Rumakik. Sempat digadang-gadang menjadi wonderkid andalan STY, Ramai Rumakik justru menjadi pemain selanjutnya yang diduga telah dicoret oleh STY. Ramai merupakan pemain andalan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 2022 dan Piala AFF 2020. Namun, saat mendapat panggilan jelang SEA Games 2021, dia tidak merespons sama sekali. Serdi Efifano, Yur Muhammad Yadha Febrian. Dua pemain selanjutnya mendapat catatan merah bersamaan selama mengikuti pemusatan latihan TC di bawah asuh Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud adalah Serdi Efifano dan Muhammad Yuda Febrian. Menurut asisten pelatih Timnas U19 Nova Arianto, Serdi dan Yuda dicoret karena berkali-kali membuat kesalahan fatal. Elkan Baggot. Pemain terakhir yang diduga telah di-blacklist oleh STY adalah Elkan Baggot. Pemain yang saat ini memperkuat Blackpool di EFL League One itu dikabarkan sedang tak harmonis dengan STY. Menurut rumor, hubungan STY dan Baggot tak harmonis usai sang bek menolak panggilan untuk laga play-off Olimpiade pada Mei lalu.
Kala itu, Baggot lebih memilih berlibur bersama kekasihnya ke Amerika Serikat. Sejak saat itu, STY seperti melupakan Baggot. Pada matchday terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni 2024 lalu, STY sudah tak lagi melirik Baggot untuk mengisi lini belakang timnya. Beberapa waktu lalu, STY sudah menegaskan keputusannya untuk mencueki Baggot. Sama sekali tidak dipertimbangkan untuk memanggil Baggot ke timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan. Dua penggawa timnas Indonesia cedera, muluskan pemain keturunan Jatinegara debut lawan Bahrain. Timnas Indonesia harus menghadapi tantangan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepala Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa beberapa pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Cederanya beberapa pemain itu membuka jalan bagi pemain keturunan Jatinegara, Eliano Rejders, untuk menjalani debutnya saat menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dalam rangkaian kualifikasi tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober. Namun, kabar kurang menyenangkan datang karena ada beberapa pemain yang cedera. Sumarji menyebut bahwa ada 2 pemain dalam skuad yang mengalami cedera, meskipun ia tidak merinci nama-nama pemain tersebut. Sampai saat ini yang masuk di kami ada, tetapi baru 2 orang yang dibekap cedera, kata Sumarji kepada awak media pada Sabtu, 21 September 2024. Sumarji menjelaskan bahwa 2 pemain tersebut masih berpeluang untuk pulih tepat waktu sehingga tersedia saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Itu cedera yang lama dan kemungkinan kalau itu masih tanggal 5, mereka harus kumpul, kemungkinan juga sudah bisa bertanding red, jelas Sumarji. Spekulasi yang berkembang di kalangan penggemar sepak bola menyebutkan bahwa salah satu pemain yang cedera adalah Sandy Walsh, bek sayap kanan andalan timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk KV Mechelen di Belgia. Sandy dikabarkan menjalani pemeriksaan MRI setelah kembali dari tugas membela timnas, dan ia membagikan informasi tersebut melalui Instagram pribadinya. Jika Sandy Walsh tidak pulih tepat waktu, pelatih Shin Tae-yong mungkin akan mempertimbangkan Eliano Rejders sebagai pengganti di posisi bek sayap kanan. Eliano, pemain berdarah Indonesia yang memiliki kakek kelahiran Meester Cornelis, Jatinegara, telah menunjukkan performa solid bersama klub PEC Zwolle musim ini. Meskipun posisi aslinya adalah gelandang serang, ia cukup mahir bermain di bek sayap kanan, peran yang kini sering dijalaninya di klub. Kesempatan ini menjadi peluang besar bagi Eliano untuk debut bersama timnas Indonesia. Dengan cederanya beberapa pemain inti, Rejders bisa tampil sebagai solusi alternatif dalam formasi Shin Tae-yong. Oke, terima kasih pada channel Gleri 11 ya, yang sudah memberikan informasi terbaru tentang timnas Indonesia. Oke guys, dalam berita yang disampaikan oleh channel Gleri 11 ini, saya lihat dan kita dengar pemain-pemain yang tidak dipanggil karena ada masalah kedisiplinan. Kalau pendapat saya, tentu pendapat teman-teman juga, setiap pemain harus disiplin, apapun itu. Jangankan pemain, kita pun sebagai orang biasa atau bekerja dimanapun, kalau tidak disiplin, itu tidak bakalan baik, tidak bakalan terpakai. Karena kedisiplinan itulah yang membuat kita menjadi lebih baik. Begitu juga dengan sepak bola. Jangan mentang-mentang kita sebagai pemain hebat, pemain jago, kita tidak disiplin, tidak menghargai pelatih. Sedangkan pelatih memberikan pelajaran yang baik untuk diri kita sendiri, terutama untuk bangsa Indonesia. Kita sebagai pemain timnas Indonesia tentu kita sudah menyandang atau mengangkat atas nama negara.
Bagi saya tidak setuju dengan pemain tidak disiplin. Saya dukung STY atas sikap seperti ini. Kita harus bawa pemain dan membentuk pemain betul-betul disiplin, karena nama bangsa ada di pundak dia. Oke teman-teman, dengan cerita yang menarik dari channel ini, kalau ada atau teman-teman respect dengan berita ini, ayo silahkan tinggal komentar di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa di video selanjutnya. Oke, wassalam.